Hari ini kita bahas salah satu peristiwa paling bersejarah di dunia. Perpecahan gereja Katolik dan Protestan. Tapi tenang, kita bahas ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, ini murni edukasi sejarah. Karena kadang, iman tetap, tapi sejarah tetap harus dicerna. Kita mundur ke Eropa abad ke-16. Saat itu gereja Katolik jadi lembaga paling berpengaruh. Bukan cuma soal agama tapi juga politik, ekonomi, dan budaya. Raja-raja tunduk pada paus pajak gereja. Ada surga, bisa dipercepat lewat jual beli indulgensi. Nah, disinilah mulai muncul keresahan. Tahun 1517, seorang biarawan dan dosen teologi asal Jerman, Martin Luther, menempelkan simbol 5 tese di pintu gereja Wittenberg. Isinya, bukan nyerang gereja tapi lebih ke kritik. Kok keselamatan bisa dibisniskan? Mana ayatnya? Kenapa rakyat makin miskin, elit makin sakral? Martin Luther nggak ngajak ribut. Dia ngajak debat teologis, tapi debatnya viral kayak konten TikTok yang kebablasan. Akhirnya Luther dianggap membangkang. Karena nggak sepakat sama ajaran tertentu, dan ditolak balik oleh otoritas gereja, para pengikut Luther bikin gerakan baru. Protestan, dari kata protes. Gerakan ini bukan satu aliran aja, tapi berkembang jadi banyak cabang. Lutheran, Calvinis, Anabaptis, sampai nanti, Baptis, Metodis, Dalai. Mereka punya inti, sola scriptura, hanya Alkitab, sola fide, hanya iman, tanpa perlu otoritas gereja pusat. Gereja Katolik nggak tinggal diam. Tahun 1545 mereka adakan konsili Trente, buat mereformasi internal. Hasilnya, beberapa praktik yang dikritik Protestan dihapus. Pendidikan imam diperketat, lahir semangat baru kontra reformasi. Gereja juga mengutus ordo baru seperti Jesuit, buat memperkuat pendidikan dan misi. Jadi, dua kubu besar terbentuk tapi masing-masing juga introspeksi. Perpecahan ini bukan cuma soal iman, tapi juga bikin efek domino. Perang antar kerajaan Katolik dan Protestan peta Eropa berubah kelahiran negara-negara yang memisahkan gereja dari kekuasaan raja. Munculnya kebebasan beragama sebagai ide baru. Dengan kata lain, dari perpecahan ini, muncul konsep modern kayak HAM dan pluralisme. Sekarang hubungan Katolik dan Protestan jauh lebih damai. Banyak dialog ekumenis, kerjasama sosial lintas iman, dan kesadaran bahwa kita beda pendekatan tapi satu arah. Sejarah perpecahan ini bukan buat diungkit terus, tapi buat dipahami. Karena kalau kita ngerti akar masalah, kita nggak gampang ribut di permukaan. Agama bukan masalah. Yang bahaya itu kalau kita ngaji sejarah tapi cuma setengah bab. Kalau lo suka belajar sejarah tanpa nyalah-nyalahin, subscribe channel ini. Karena skeptis boleh, putus sejarah bahaya.